Dikatakan dalam tafsir Al-Hafidz Ibnul Jauzi, yakni para mufasir itu menyetir 3 pernyataan ya. Di antaranya mengarah pada gejala-gejala tertentu yang saling berkait dan pada klimaksnya berakibat yang sama, yakni kehancuran. Yakni pertama, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Pemirsa bincang Syiar Hijrah rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan kehadiratnya, rahmat, hidayah serta berbagai nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Tentunya kita pada hari ini bisa berkumpul di dalam majelis ilmu. Maka tentunya itu adalah kenikmatan yang wajib kita syukuri. Dan pula senantiasa kita bina hati kita, jiwa kita, agar hati ini memiliki kepekaan di dalam menyambut perintah Allah Subhanahu wa taala, yang hanya saja keduniaan atau hubud dunia itu terkadang menghalangi kita untuk memberikan kebersihan hati ini atau mengutamakan tazkiyatun nufus, sehingga hati kita terkadang kotor, jiwa kita terasa hampa, hati kita terasa sumpek. Maka inilah di dalam tema yang akan kita bahas pada hari ini, yakni bagaimana menjaga kepekaan hati, yakni zuhud terhadap dunia. Pemirsa bincang Syiar Hijrah, Al-Quran itu menjelaskan dan memperingatkan kepada manusia, menunjukkan gejala-gejala dari perkara sesuatu, agar manusia mengambil pelajaran. Karenanya Al-Quran itu adalah hudal linnas, petunjuk bagi manusia, supaya mereka mengambil ibrah dan juga menjadi tazkirah bagi mereka. Hanya manusia itu terkadang banyak di antara mereka tidak berpikir, qalilan ma tatadzakkarun, sehingga terhadap perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah, mereka kadang acuh. Karenanya Al-Quran senantiasa mengingatkan kita agar memperbaiki diri sebelum semuanya itu terlambat dan nantinya tidak ada penolong. Karenanya di dalam surah Al-Muzammil ayat 19 dikatakan, inna hadhihi tazkirah
Fama sya'attakhadha ila rabbihi sabila. Sesungguhnya ini Al-Quran adalah tazkirah, peringatan. Maka barang siapa yang menghendaki, niscaya ia akan menempuh jalan dan menyampaikan kepada jalan Rabb-nya, yakni jalan yang diridhoi oleh Allah. Kita lihat konteks sosial pada hari ini. Ada skala yang kecil, kehidupan yang terkadang di daerah orang-orang yang miskin, ya, atau orang yang berkecukupan. Ada skala yang besar, orang-orang yang kaya, orang-orang yang segala punya, ya. Mau dia tinggal dapat uang, tinggal klik, tuh ya gitu. Ya sekarang ada pemain bola, ya. Pemain bola, YouTubers, tuh ya. Sehari sampai 50 juta, tuh ya, Masya Allah. Pemain bola itu ya. Ya, YouTubers itu 50 juta. Masya Allah. Jadi ini luar biasa. Hanya tentunya apa yang menjadi impact seseorang di dalam kecintaan terhadap dunia itu, ya. Maka kehancuran maupun kebangkitan itu sebuah komunitas sudah dapat diramaikan jauh-jauh hari dengan mengamati tanda-tandanya. Kalau misalnya komunitas ini ada yang berupa lembaga, ya, yayasan, masyarakat, bangsa negara, atau umat secara keseluruhan, maka tentunya Allah menjelaskan, "Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi, wa man dhalla fa innama yadillu 'alaiha, wa la taziru waziratun wizra ukhra. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah Allah, maka sungguhnya dia berbuat untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat, maka sungguhnya dia telah tersesat bagi kerugian dirinya sendiri. Seseorang yang berdosa tidak bisa memikul dosa orang lain. Dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul. Kemudian juga dikatakan, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa alaihal qawlu fadammarnaha tadmira. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka perintah pada orang-orang yang hidup mewah di antara mereka, tetapi mereka melakukan kefasikan di dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Surah Al-Isra ayat 15 sampai 16. Dikatakan dalam tafsir Al-Hafidz Ibnul Jauzi, yakni para mufassir itu menyetir 3 pernyataan, ya. Yakni di konteks itu di antaranya mengarah pada gejala-gejala tertentu yang saling berkait
dan pada klimaksnya berakibat yang sama, yakni kehancuran. Yakni pertama, menurut salah satu tabi'in, Sa'id bin Jubair, yakni di antaranya dikatakan seolah-olah Allah Azza wa Jalla mengatakan, jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan orang-orang yang mewah di antara mereka agar taat kepada Allah, tetapi mereka berbuat kefasikan. Jadi asalnya itu mereka itu diperintahkan agar taat kepada Allah, tapi justru mereka berbuat kefasikan. Maka Allah hancurkan sehancur-hancurnya. Nah, inilah orang-orang yang mewah terkadang ya baik dikatakan dia berkecukupan, juga kadang ya ada kemewahannya, kemudian juga kekayaan, atau orang yang segala ada tadi ya. Tapi ternyata ujung-ujungnya kefasikan. Maka Allah hancurkan. Juga Abu Ubaidah dan Ibnu Qutaibah, yakni dikatakan maknanya kami perbanyak. Maka jika kami hendak membinasakan suatu negeri, kami perbanyak orang itu yang hidup mewah di antara mereka, lalu mereka berbuat kefasikan. Jadi diperbanyak ya orang-orang kaya gitu ya. Maka dikatakan yang kaya semakin kaya, terus yang miskin semakin miskin tentunya. Gitu. Bahkan yang kaya itu semakin bertambah ya. Semakin bertambah dan nanti terus bertambah, akan tetapi mereka berbuat kefasikan. Maka kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Jadi kalau misalnya orang kaya itu hasilnya itu berbuat kefasikan, maka dihancurkan sehancur-hancurnya, dan pasti akan menemui yang namanya kehancuran itu ya. Gitu. Ada seseorang itu yang pada fasenya, atau kalau kata orang itu hidup ini bagaikan roda ya, roda yang berputar. Nah, roda yang menggelinding gitu ya. Ada kalanya dia di atas, ada kalanya di bawah. Nah, nanti saatnya orang yang kaya itu dia akan drop lagi ya. Gitu. Tapi ini bukan mendoakan ya. Mendoakan oh ini nanti orang-orang yang kaya bakal drop jadi miskin, bukan didoakan itu ya. Tapi ini adalah sebuah hal yang menjadi fakta dijelaskan di dalam filosofi ya, filosofi kehidupan, bagaimana setiap orang itu akan merasakan hal yang sama ya. Yakni terkadang kekayaan itu ya atau kemewahan itu membuat kita tidak sadar gitu ya. Tatkala kematian itu datang, atau tatkala jangankan kematian, sakit itu datang gitu ya. Sakit itu datang, kemudian dengan kekayaan itu harus membayar semuanya gitu ya. Nah itu membayar semuanya sehingga tidak bisa kita pungkiri semuanya habis. Nah itu ya. Karenanya disinilah Allah senantiasa mengingatkan kita ya, agar jangan sampai nantinya apa yang kita punya ini membawa pada kehancuran. Kemudian juga yang ketiga, kata Ibnul Anbari, yakni dijadikan penguasanya itu atau pemimpinnya itu ya orang-orang yang memiliki kehidupan yang mewah gitu ya. Jadi dikatakan, jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami jadikan orang-orang yang hidupnya mewah di antara mereka jadi penguasa. Jadi ukuran seseorang menjadi
penguasa atau pemimpin itu kita lihat zaman ini ya, pasti mereka berlipat itu ya ekonominya, dan juga mereka sudah di track itu ya, track nomor berapa itu ya, kekayaannya itu ya. Pasti orang-orang yang mewah, bahkan kita tidak bisa ya di tiap tahunnya itu dihindarkan dari yang namanya korupsi ya. Nah itu karena korupsi ini sudah menjalar, karena pula di kita dikuatkan penguasa kita, yakni hartanya. Orang yang berharta berhak jadi penguasa ya. Padahal kalau kita lihat ukuran seorang imam ya, ukuran imam sholat ya. Imam sholat itu adalah diantaranya yang hafal Al-Quran, paling banyak hafal Al-Quran. Dan juga dia mengerti akan sunnah ya. Walaupun dia miskin tuh ya, walaupun dia orangnya melarat, tidak berada lah gitu. Tapi justru itulah kriteria seorang imam ya. Maka kriteria seorang imam, walaupun dia keadaannya kurang, tapi karena imam itu terpercaya bacaan Al-Qur'annya, fasih bacaan Al-Qur'annya sesuai dengan tahsin, kemudian juga hafalannya cukup, itu berhak jadi pemimpin ya. Dan dia mengerti akan sunnah ya. Dia mengerti akan kewajiban imam dan bagaimana aturan-aturan di dalam sholat. Maka itulah yang berhak jadi imam. Tapi di kita untuk jadi penguasa, maka terkadang dilihat bagaimana hartanya ya. Jadi misalnya nih, ada seorang DKM. DKM itu ingin salah satu orang yang terpandang ya, terpandangnya itu dari segi ilmu ya, terpandang dari segi ilmu. Dia ingin sekali orang yang terpandang dari segi ilmunya ini jadi RT gitu ya. Tapi sekarang jadi RT pun harus punya channel. Channelnya itu siapa? Kayak orang-orang terdekatnya. Dan orang-orang terdekat itu pasti terkadang melihat kualitasnya itu dari apa? Dari kekayaan. Nah itu. Ya. Nah itu zaman sekarang ya. Dilihat dari segi kemewahan. Nah, Masya Allah ya. Maka tentunya kita lihat ujung-ujungnya ya. Ketika mereka didatangkan yang namanya nasihat ya, Al-Quran, mereka acuh, mereka abai. Karena apa? Kecintaan pada dunia. Dan mereka tidak mau memperbaiki diri, tidak mau mereka beriman, bahkan menolak ya. Dan kita lihat bagaimana zaman sekarang ini ya. Orang itu pada sibuk ya. Sibuk memperbaiki, bukan memperbaiki dirinya, tapi memperbaiki hartanya gitu ya. Sibuk memperbaiki rumahnya dibandingkan perbaiki kualitas imannya gitu ya. Nah, maka ketika kesibukan sudah menghinggapinya, diajak ngaji ya, dia nanti lah Ustaz lah gitu ya. Saya cari waktu dulu. Ini terkadang gitu ya. Nantilah kalau ada waktunya cocok itu. Padahal dia terus disibuki, itulah Allah itu ya. Senantiasa menyibukkan dia, nanti dia akan segera dihancurkan. Itu bisa jadi. Nah, disinilah ketika manusia itu semakin liar, berbuat fasik, tidak mau dia memperbaiki diri, tidak mau dia beriman, maka sudah cukup alasan Allah untuk membinasakan mereka. Maka disinilah orang-orang yang gemar hidup mewah,
barisan pemimpin dan penguasa tentunya menurut Al-Quran itu bukanlah yang terbaik ya. Maka apalagi semata-mata dia berkuasa itu bukan karena dia punya visi misi untuk perbaiki negeri ini, tapi karena uangnya gitu. Bukan dia untuk menjalankan amanah gitu ya. Tapi akhirnya dia memanah masyarakatnya sendiri gitu ya. Memanah masyarakatnya sendiri gitu. Bahkan bertambah kefasikan mereka, kekuasaan yang berada di tangan mereka terus menjadi sarana untuk terus diperluas kefasikan mereka. Tentunya hal itu bertentangan dengan Al-Quran. Karena Al-Quran menjelaskan bagaimana yang terbaik di antara manusia itu adalah karena zuhudnya ya. Zuhud itu ya baik dia kalau misalnya orang yang miskin ataupun kaya, tetapi dia orang yang taat, ya orang yang gemar bersedekah, nah dia sederhana hidupnya, dia anggap kekayaan itu ya tidak ada apa-apanya, gitu ya. Maka ketika itulah dia bersedekah, dia berikan untuk dakwah, ya. Dan juga contohnya ini dakwah bincang syiar hijrah itu ya. Bukan saya ingin menyebutkan kemudian mencari narator, enggak ya gitu ya. Ini sebagai sebuah contoh gitu ya. Ketika dibutuhkan dakwah ini, maka kita bersegera ya. Bersegera untuk tentunya memberikan yang terbaik. Itulah orang yang zuhud ya. Karena memang apa yang kita punya itu tidak ada apa-apanya dibandingkan oleh kekuasaan Allah ya. Maka juga dua hal lain yang diperingatkan di dalam ayat, yakni bahaya mewah terhadap kepekaan hati dalam menerima yang namanya hidayah atau menyikapi yang namanya hidayah, serta dahsyatnya kerusakan orang-orang yang berbuat kefasikan, gemar akan hidup mewah ya. Dan ketika ditanya gitu ya kepada kita misalnya orang yang baru berumah tangga, apa visi misinya gitu ya. Visi misinya kebanyakan ya visi misi punya rumah, punya mobil, punya harta yang mewah. Tapi dia tidak sadar nantinya dipertanggungjawabkan akan hal itu ya. Dia tidak sadar suami itu bukan tugasnya untuk menjadikan istri dan anaknya kaya, bukan. Tapi nantinya dia akan ditanya, sudahkah diajarkan Al-Quran kepada istri dan anaknya? Nah, itu ya. Sudahkah dia mengajarkan Al-Quran? Nantinya akan ditanya. Dan istri pun tidak hanya tentunya dia bercita-cita ingin segalanya kebeli gitu ya. Tapi bagaimana nantinya akan ditanya di akhirat tentang hak suaminya. Nah, sudahkah dia menimbang hal itu dengan adil? Tentunya senantiasa kita butuh akan Al-Quran. Kita butuh terhadap pembelajaran, pembinaan yang terus seharusnya itulah yang senantiasa menjadi standar kita di dalam keluarga adalah bagaimana ujung-ujungnya senantiasa keluarga itu diridhoi Allah dan senantiasa tentunya Al-Quran menjadi dasar pokok membina atau membangun sebuah keluarga. Maka itulah tentunya pertanyaannya kembali lagi, apakah tanda-tanda kehancuran itu terlihat
di negeri kita atau pada diri kita atau pada keluarga kita. Maka kita yang lebih tahu jawabannya. Hanya kita yang tahu bisikan-bisikan hati kita, ya, jiwa kita. Karenanya banyak sekali, ya, orang-orang yang dibinasakan terhadap mereka yang sudah gaya hidup mewah, gaya hidup yang berada, akan tetapi tidak berujung pada ketaatan, akhirnya Allah binasakan. Maka semoga Allah memberikan kepada kita hidayah dan juga mengkaruniai kepada kita terus senantiasa menguatkan hidayah itu dan juga menggunakan apa yang kita punyai, baik itu harta ataupun jiwa kita tentunya. Dari itu kita bisa jadikan kekuatan untuk berjihad tentunya demi kepentingan Islam, demi kepentingan dakwah, sehingga juga tentunya kita menjauhi yang namanya kemewahan dan kepekaan hati kita senantiasa Allah kuatkan untuk meraih ridhonya. Demikian yang bisa disampaikan. Barakallahu fikum, wa'afu minkum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati qina adzabannar. Aku lakum li hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.